Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan, walau kita memasuki lebih dari 2 minggu dan ini kali ketiga kita tidak bisa mengadakan perjamuan kudus di minggu pertama. Namun kita tetap bersyukur pada Tuhan, karena janji dan pemeliharaan Tuhan pada kita semua adalah iya dan amin. Dia memelihara kita di dalam segala situasi yang terjadi, dan kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu atas dunia ini dan atas diri kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 19. Saya memberikan judul tema khotbah pada hari ini, Lihatlah Rajamu Datang. Tadi teks sudah dibacakan oleh Ibu Eliana, kita tidak akan mengulanginya, dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan, agar jiwa kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, kiranya kelaparan, kehausan akan kebenaran firman Tuhan selalu ada dalam diri setiap kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Roh Kudus yang mengurapinya dan kami semua boleh diajar oleh Engkau sendiri. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, ada seorang teolog namanya Andrew Murray. Dia menuliskan satu buku yang berjudul Humility, The Journey Toward Holiness. Saya membacakan apa yang dikatakan oleh Andrew Murray sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Manusia seringkali memandang bahwa jika bicara tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan akan merampas harga diri seorang manusia. Padahal, kerendahan hati dan kelemah lembutan adalah nilai yang berharga dalam kerajaan sorga. Roh yang agung dan mulia dari Raja Sorgawi, yang menunjukkan kerendahannya untuk menjadi hamba bagi semua orang. Demikian pula seorang penulis lagu dan penyanyi lagu rohani yang bernama Graham Kendrick, dia menuliskan satu lagu dengan judul yang seperti apa yang kita akan bahas di dalam firman Tuhan hari ini. Judul lagunya The Servant King. Saudara bisa membuka dan juga mendengarkan lagu dari Graham Kendrick dengan judul The Servant King. Menarik, dia menuliskan satu judul The Servant King, Raja yang adalah hamba atau pelayan. Dalam liriknya itu dia menuliskan bahwa Yesus Sang Raja merendahkan dirinya mulai dari kelahirannya, kematiannya, sampai di atas kayu salib, dan saudara dan saya diundang untuk mengikuti teladannya. Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan melihat teks di dalam Yohanes pasal 12 yang sudah dibacakan tadi, kelanjutan dari khotbah minggu-minggu yang lalu tentang peristiwa kebangkitan Lazarus yang menjadi berita menyebar ke berbagai tempat di sekitar Betania, Yerusalem, bahkan sampai keluar dari kota itu. Sehingga pada waktu kita membaca teks di dalam ayat 9 sampai 11 maupun 17 sampai 18, saya akan sedikit membacakan bagian-bagian yang terkait dengan pembahasan ini. Ayat 9 dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus.
Demikian juga kalau kita melihat di ayat ke-17 dan ayat 18, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Ia yang membuat mujizat itu. Saudara, kalau memperhatikan dua bagian ini, kita membaca bahwa ketika berita tentang kebangkitan daripada Lazarus terjadi dan menjadi berita yang menghebohkan. Mengapa menghebohkan? Karena memang kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus bukan saja membangkitkan orang mati yang dia lakukan kepada Lazarus, tapi dia juga pernah melakukan kepada dua orang yang lainnya. Kalau saudara melihat Markus pasal 6, Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati yang bernama, tidak ditulis namanya, tapi itu adalah anak daripada Yairus. Demikian juga dalam Lukas pasal 7, ada seorang pemuda yang sedang diusung di kota yang namanya Nain, dan Tuhan membangkitkan baik anak Yairus maupun pemuda yang di Nain. Menjadi menarik adalah mengapa berita daripada Yesus dan Lazarus menjadi berita yang menghebohkan, menggemparkan Betania dan Yerusalem. Bukan hanya menjadi berita yang bertepatan dengan peristiwa Paskah pada waktu itu. Orang semua berkumpul minimal setahun sekali pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah merayakan bagaimana Tuhan Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan minimal setahun sekali orang Israel di segala tempat dan di luar daripada Yerusalem harus pergi untuk memperingati Paskah. Di dalam peristiwa yang besar ini, perayaan yang besar ini, Yesus justru sekarang menampakkan dirinya. Bahkan orang ingin melihat Lazarus yang dibangkitkan. Saudara kasih Tuhan, menjadi menarik, tadi saya katakan, Tuhan Yesus membangkitkan 3 orang mati, tapi Lazarus adalah orang yang dibangkitkan, yang sudah menjadi mayat, bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi sudah 4 hari di dalam kubur. Sementara anak Yairus dan pemuda di kota Nain itu, mereka baru saja meninggal. Sementara Lazarus sudah dikubur dan sudah 4 hari. Itu sebab berita ini begitu cepat menyebar, sehingga orang ingin melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada Lazarus. Dan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar bahwa banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya lebih tertarik kepada Yesus Kristus dibandingkan kepada mereka sebagai imam, sebagai ahli-ahli Taurat, mulai timbul rasa benci yang semakin jadi. Bahkan sekarang Alkitab katakan orang-orang Farisi ini dan imam-imam kepala bukan saja bermufakat untuk membunuh Yesus. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, mereka sudah berusaha membunuh Yesus. Tapi sekarang bukan hanya sang pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus, tapi juga tanda, yaitu yang mengalami mujizat itu sendiri. Dalam hal ini, Lazarus. Dua-duanya hendak dilenyapkan. Dua-duanya, baik Yesus Kristus yang membuat mujizat, maupun Lazarus yang menerima mujizat, dua-duanya hendak dibunuh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kita melihat bahwa Yohanes menuliskan ada saatnya, tapi ada juga dikatakan belum saatnya. Ketika belum saatnya, maka Tuhan tidak menyatakan dirinya. Tapi sekarang saatnya tiba, maka Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Itu sebab
dia tidak lagi bersembunyi, dia tidak lagi menyendiri, tapi dia menampilkan dirinya di hadapan orang banyak. Para penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan saat itu bisa kumpul 600 sampai 1 juta orang di kota Yerusalem. Karena dari berbagai belahan tempat, dari berbagai tempat, orang datang ke Yerusalem untuk sama-sama merayakan Paskah. Saudara yang kasih Tuhan, hal pertama yang kita mau pelajari adalah bahwa ternyata mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan, baik menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, sampai membangkitkan Lazarus, tidak membawa kepada pertobatan yang sejati. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kekristenan yang sejati tidak dibangun berdasarkan pengalaman, berdasarkan mujizat yang kita, yang saudara dan saya dan orang-orang Kristen alami. Terlihat bahwa banyak orang Kristen saat ini ingin datang kepada Tuhan, ingin mengalami mujizat. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kalau saudara dan saya, kita mengejar mujizat, bukan ingin mengenal Sang Pembuat mujizat, maka kita bisa menjadi seperti imam kepala. Bisa menjadi seperti orang-orang Farisi, yang ketika sudah melihat banyak mujizat di hadapan kita sendiri, namun kalau hati kita tidak dilahirbarukan, tidak dijamah oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga kita punya hati yang hancur menyadari siapa diri kita, maka mujizat-mujizat itu justru tidak akan pernah mengubah hidup saudara dan saya. Hari ini kita diingatkan bahwa ada seorang juga yang bernama Ayub di dalam kitabnya, bahwa Allah hendak menyatakan kepada pembacanya, juga bahkan kepada iblis, bahwa manusia bisa mempercayai Allah terlepas dari segala mujizat yang dialaminya. Kita membaca bagaimana Ayub mengalami kesulitan dan penderitaan, dan seluruh harta diambil melalui iblis. Tuhan izinkan itu. Tapi kalau kita membaca, Ayub menyadari, dan dia mengatakan bahwa ketika aku lahir keluar dengan telanjang, maka aku pun akan kembali dengan telanjang. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana di dalam Alkitab dikatakan, dalam kitab Kejadian, setiap kali saya melayani orang-orang yang dipanggil pulang dan mau dimasukkan ke dalam liang lahat, selalu saya mengatakan, dari debu kembali kepada debu. Kita tidak pernah membawa apa-apa. Dan itu sebab kita harus menyadari bahwa apa yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, segala mujizat dan pertolongan Tuhan, kiranya itu bukan menjadi tujuan kita untuk beriman kepada Tuhan. Lihatlah itu sebagai sarana, sebagai alat di dalam Tuhan untuk membawa saudara, untuk membawa saya justru semakin mengenal siapakah Kristus itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Saya coba membuka kembali data statistik online dari Worldometers yang menyatakan bahwa lewat situasi yang sekarang terjadi melalui virus corona ini, sudah ada sekitar 6 juta orang yang terjangkit. Dan sekitar 43% pasien sembuh atau sekitar 2,5 juta. Dan ada 6% pasien yang meninggal atau sekitar 350 ribuan. Saudara kasih Tuhan, dari data ini kita melihat ada orang-orang yang sakit yang mengalami kesembuhan, tapi ada orang yang sakit yang tidak mengalami kesembuhan. Apakah mereka sembuh karena obat ataukah sembuh karena memang mujizat? Itu bisa terjadi, dua hal itu. Namun kita mesti menyadari bahwa
Sekali lagi, janganlah iman kita dibangun hanya berdasarkan mujizat. Bahkan Rasul Yohanes yang menuliskan Injilnya yang sedang kita pelajari hari ini adalah rasul yang memang mengalami mujizat, di mana kalau kita membaca sejarah gereja, Yohanes dimasukkan ke dalam satu baskom yang besar dan dia dimasukkan ke dalam satu baskom berisi minyak yang dididihkan dan dia hendak dibunuh dengan cara digoreng. Namun apa yang terjadi? Tuhan melepaskan dia dari peristiwa rencana pembunuhan itu. Dan dia akhirnya dibuang ke Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu. Ada orang-orang seperti Yohanes yang Tuhan bebaskan dan Tuhan lepaskan dengan mujizat yang sangat spektakuler. Namun kita juga harus ingat, ada 11 rasul yang lainnya, termasuk Rasul Paulus, yang mati martir. Tuhan tidak bebaskan. Tuhan tidak lepaskan dari ancaman kematian. Tidak terjadi mujizat, namun kita tahu mereka menyatakan imannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingat baik-baik poin yang pertama ini. Ketika orang banyak datang untuk melihat Lazarus, untuk melihat Yesus Kristus, Sang Pembuat mujizat, ternyata itu tidak menjadi dasar iman yang teguh. Orang boleh percaya kepada Kristus. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Harap di bagian pertama ini kita diingatkan, mari semakin mengenal siapa Kristus. Bukan semakin bergantung kepada mujizat atau pengalaman-pengalaman yang saudara dan saya alami. Ini bagian yang pertama di dalam ayat 9 sampai ayat 11. Di bagian kedua yang saya mau ajak saudara lihat dari ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kita melihat ada satu hal yang menarik di dalam ayat 12 sampai ayat 15 tentang peristiwa Paskah yang tadi saya katakan diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang Israel untuk datang merayakan Paskah. Dari seluruh penjuru datang ke Yerusalem. Berbondong-bondong orang datang ke sana. Dan pada waktu Yesus masuk ke sana, dikatakan orang-orang banyak ini yang jumlahnya 600 sampai 1 juta orang menurut penafsir meneriakkan kata Hosana. Apa arti kata Hosana? Hosana artinya selamatkanlah. Satu seruan, satu ucapan penyembahan dan pengagungan. Saudara juga boleh membuka dalam Mazmur 118 ayat 25 sampai 26 sebagai ucapan pengagungan bahwa Sang Raja datang. Maka teriakan Hosana, teriakan sebagai penyembahan, pengagungan kepada Sang Raja yang datang itu. Namun yang menariknya adalah ketika orang-orang datang ke sana, meneriakan Hosana, mereka menghamparkan baju jubah mereka sebagai karpet merah bagi Yesus. Namun yang menariknya, Yesus datang, Sang Raja yang datang, yang diteriakan Hosana itu tidak menunggang seekor kuda, tetapi justru seekor keledai muda. Tidak biasa orang yang begitu berkuasa, raja, pemimpin, pemenang, menunggang seekor keledai. Saya mau bacakan dari berbagai ayat di dalam Injil. Dari Matius pasal 21 ayat 3, dikatakan karena bagian ini, kisah episode terakhir Yesus masuk ke Yerusalem, dicatat oleh keempat penulis Injil, baik Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes. Dari Matius pasal 21 ayat 3, dikatakan, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, ketika Tuhan bilang, kamu pergi cari keledai, kalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Demikian pula kalau saudara baca Markus pasal 11 ayat ketiga,
Di bagian akhir dikatakan, "Mengapa kamu melakukan itu?" Tanya daripada pemilik keledai. Lalu muridnya itu berkata seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Katakanlah, Tuhan memerlukannya. Demikian juga dalam Lukas pasal 19 ayat 30. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Yesus naik keledai muda, bukan keledai yang tua. Keledai yang belum pernah ditunggangi. Kalau kita membaca Wahyu pasal 6 ayat 2 dan pasal 19 ayat 11 dari kitab Wahyu, kita membaca bahwa Yesus Kristus tidak lagi menunggang seekor keledai muda, tapi justru menunggang seekor kuda putih, bukan lagi keledai. Tapi kali ini ketika dia masuk ke Yerusalem, Yesus menunggang seekor keledai muda yang masih baru, yang belum pernah dipakai untuk membebani apapun. Saudara mungkin masih ingat pada waktu zaman Pilpres, calon presiden menaiki menunggang kuda dan mengajak calon presiden yang lainnya menunggang kuda, tidak menunggang keledai. Agak aneh kalau seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin menunggang seekor keledai. Ada gambaran merendahkan, kerendahan daripada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara ingat bahwa di zaman Salomo, dan saya yakin zaman Yesus di dalam perjanjian baru pun, harga kuda jauh lebih mahal daripada harga keledai. Dan orang-orang para bangsawan tidak mungkin memakai binatang-binatang yang tidak berkualitas. Kuda di zaman Salomo itu bisa berharga miliaran rupiah, berbeda dengan harga seekor keledai. Apa yang Tuhan maksudkan di dalam bagian ini? Ketika kita membaca daripada teks ini, maka saudara boleh juga membuka dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia masuk Yerusalem, dia menunggangi seekor keledai muda, ternyata 520 tahun sebelum Masehi. Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 kitab Zakaria berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda." Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam ayat 12, 13, 14, 15 merupakan penggenapan dari apa yang pernah diucapkan, difirmankan oleh Tuhan melalui Zakaria 520 tahun sebelum Masehi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba pikirkan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan masuk ke Yerusalem. Dia tahu bahwa saatnya sebentar lagi akan tiba. Dia harus mati di atas kayu salib. Namun, salib bagi Yesus Kristus justru merupakan pengagungan, menyatakan kemuliaan Allah melalui murka yang begitu besar. Dan dia datang, dia bukan datang sebagai orang yang kalah, tapi dia datang sesuai tema hari ini. Lihatlah, rajamu datang. Lihatlah sang raja datang masuk ke Yerusalem. Saudara, saya melihat dari bagian ini, ada beberapa hal yang kita bisa hidupi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang. Dia memakai seekor keledai muda. Dan ketika orang bertanya, sang pemilik keledai itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Tuhan memerintahkan, cukup katakan, Tuhan memerlukannya. Bagian pertama ini kita diingatkan bahwa keledai itu adalah memang secara kasat mata kelihatannya milik daripada pemilik keledai yang dipinjam.
Karena kalau kita membaca di bagian yang lainnya, katakan Tuhan akan mengembalikannya. Namun jangan lupa saudara, sesungguhnya bagian ini mau mengingatkan kita, apa yang saudara dan saya punya adalah sesungguhnya milik Tuhan. Kalau Tuhan memerlukannya, maka Dia tidak perlu minta izin kepada saudara dan saya. Karena Dia sesungguhnya Sang Pemilik yang sejati. Kita semua ketika tahu bahwa kita dalam dunia ini sementara, harta kita, anak-anak kita, waktu hidup kita, kesehatan kita, tubuh kita, apapun itu yang saudara dan saya miliki, kita harus ingat baik-baik, itu hanya dipinjamkan. Sementara satu hari kita harus mengembalikannya. Tadi saya katakan, setiap kali saya memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, saya mengutip dari Kejadian pasal 2 ayat 19, ketika Allah berkata kepada Adam, "Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Kita benar-benar tidak pernah bisa memiliki apa-apa dalam dunia ini. Semua milik Tuhan. Dan jika Tuhan memerlukannya, maka Dia akan mengambil dari siapapun, termasuk dari saudara dan saya. Kita diingatkan Sang Pemilik keledai yang sejati itu adalah Kristus sendiri. Demikian juga kita diingatkan segala yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, apapun, bukan hanya soal materi, tapi apapun itu yang ada pada saudara dan saya adalah milik Tuhan. Mari kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Ini ketika kita merenungkan, Dia masuk dengan meminta seekor keledai. Dan yang berikutnya, kalau saya merenungkan bagian ini, menarik sekali bahwa keledai putih ini, keledai yang ditunggangi oleh Yesus Kristus ini, bukan kuda yang dikatakan di dalam Wahyu bahwa Tuhan akan menunggang kuda putih, tapi sekarang keledai. Berarti ada kerendahan hati di mana Yesus Kristus, Dia datang untuk merendahkan dirinya. Satu sikap yang kita harus teladani ketika kita melayani Tuhan, ketika kita diberi banyak anugerah dan kesempatan, apakah kita juga belajar daripada teladan Yesus Kristus? Dia justru merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dari atas, Sang Raja justru turun untuk merendahkan dirinya. Kita diingatkan untuk setiap kali ada kesempatan melayani Tuhan, kesempatan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, kita mau berkata bahwa Tuhanlah yang layak kita tinggikan, bahwa Tuhanlah yang layak kita agungkan. Dan dan keledai yang ditunggangi oleh Yesus Kristus itu, tadi kita sudah baca, keledainya keledai yang baru. Bukan yang bekas dipakai, bukan yang sakit-sakitan, bukan yang sudah mau mati, tapi yang masih baru, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Apa maksud bagian ini kalau kita mau renungkan buat hidup saudara dan saya? Saya kadang-kadang sedih ketika mendengar orang mempersembahkan apakah itu hidupnya ketika dia sudah mengalami penyakit yang mematikan. Ada orang, seperti saya pernah katakan, mempersembahkan dirinya ketika sudah kena narkoba. Sudah tidak bisa berpikir dengan normal, lalu menyerahkan dirinya. Orang tuanya pun menyerahkan terpaksa kepada gereja, pada hamba Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan. Ada orang mempersembahkan barang-barang bukan yang baru, yang terbaik kepada Tuhan, tapi barang-barang yang bekas, yang tidak terpakai lagi. Mungkin gereja mau pakai. Saya bukan mengatakan bahwa barang bekas tidak bisa dipakai oleh Tuhan,
Tapi kalau saudara mau merenungkan bagian ini, keledai yang dipakai oleh Tuhan adalah keledai yang baru. Mari sama-sama kita melihat hati kita. Waktu kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, apakah kita mempersembahkan yang baik? Para kolektor dari banyak gereja yang menghitung uang persembahan seringkali cerita, uang-uang kolektor seringkali uang-uang yang baunya sudah 7 rupa, sulit untuk dirapikan. Kenapa orang mempersembahkan bukan yang baik? Kenapa orang mempersembahkan yang sudah rusak, mungkin yang sudah bau kalau uang dan sebagainya? Hari ini kita diingatkan, Kristus, Sang Raja yang datang itu, mempersembahkan yang terbaik, dirinya mati ketika usia 33 tahun dalam kondisi yang prima. Bagaimana dengan pemuda, remaja, dengan bapak, ibu, saudara, dan saya? Waktu kita renungkan, pernahkah kita mempersembahkan dalam hal yang sederhana waktu yang terbaik? Waktu kita membaca Alkitab, apakah kita memberikan yang terbaik? Ataukah kita mencari waktu ketika kita sudah mulai ngantuk, lalu kita mulai membaca kitab Imamat? Dan saya jamin saudara, hitungan 5 menit, saudara akan tertidur ketika membaca kitab Imamat dengan berbagai korban-korban di dalamnya. Mengapa pada waktu kita segar, kita tidak memberikan waktu yang terbaik? Hari ini, keledai yang baru itu, yang belum pernah ditunggangi oleh apapun dan oleh siapapun, mengingatkan saudara dan saya, persembahkanlah dirimu, persembahkanlah apa yang aku miliki, yang engkau miliki, yang terbaik bagi Tuhan. Tadi seperti saya katakan, satu hari kita tidak pernah akan memiliki yang seolah-olah hari ini saudara dan saya miliki. Ini bagian yang indah sekali ketika kita merenungkan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Apakah yang terbaik? Apakah yang baru? Ataukah yang asal-asalan? Di bagian yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat ayat ke-19. Ayat 19 dikatakan, ketika ayat 19 saya bacakan, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Orang-orang Farisi berkata sesama mereka, seorang kepada yang lain, melihat apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Berbondong-bondong orang banyak datang menyambut, Hosana, Hosana. Sekarang mereka melihat kita kehilangan pengikut. Dan apa yang dapat kita lakukan? Dan mereka berkata, seluruh dunia datang mengikuti dia. Apa maksudnya saudara? Apakah artinya semua orang akan diselamatkan? Kata dunia di sana memakai kata kosmos, persis seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 2 ayat 2. Kalau saya membuka data statistik, di dunia ini ada sejumlah kurang lebih 7,7 miliar. Populasi dunia 7,7 miliar. Orang Kristen yang tercatat di dalam statistik ada sejumlah 31%. Berarti ada kurang lebih 2, sekian miliar, 2 miliar sekian orang Kristen. Itu campuran dari ada orang Katolik, ada orang Protestan, ada orang Kristen Ortodoks, dan ada orang dari aliran-aliran lainnya. Dari 31% itu atau 2 miliar lebih, orang itu, apakah orang yang 2 miliar ini benar-benar sungguh adalah orang-orang yang sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen yang bertobat, yang menghidupi ajaran Tuhan? Saya yakin saudara dan saya akan berkata pasti tidak. Dari 2 miliar itu, saya tidak tahu dan sulit sekali mencari data dan tidak mungkin dapat berapa banyak orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Yang saya mau katakan adalah ketika orang Farisi berkata satu dengan yang lain, seluruh dunia datang mengikuti Yesus, bukan berarti bahwa ajaran universalisme, bahwa orang percaya Yesus, orang tidak percaya Yesus, akhirnya semuanya akan diselamatkan.
tidak ada yang akan binasa. Ini ajaran yang menyesatkan di abad-abad pertama yang sangat berbahaya ketika orang berkata, sudahlah, tidak usah serius-serius amat jadi orang Kristen. Cukuplah KTP-mu dan KTP-ku Kristen, sudah cukup. Pengenal kita sebagai orang yang punya agama. Ternyata kekristenan bukan sekedar apa yang dicatat di dalam data statistik. Ada orang yang menganut aliran universalisme ini yang akhirnya merasa aman. Toh nanti Tuhan akan selamatkan saya. Saya mau berbuat apapun, saya sudah selamat. Dan Tuhan tidak bisa menghakimi saya lagi. Karena satu hari semua orang dari berbagai aliran, ajaran, kepercayaan, iman seperti apapun, toh akan diselamatkan. Bahkan mereka mengatakan Allah yang adalah kasih itu akan mengasihi saudara dan saya dan tidak akan melemparkan orang ke dalam neraka. Dia hanya membenci dosa, tapi tidak membenci pendosa. Ajaran seperti ini sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Kalau saudara melihat Alkitab mengatakan neraka disiapkan oleh Allah untuk melempar orang-orang berdosa. Neraka tidak diciptakan untuk melempar dosa, tapi justru melempar orang-orang berdosa. Artinya, Tuhan sangat peduli dengan pribadi saudara, pribadi saya. Itu sebab hari ini kita diingatkan di bagian terakhir. Mari kita perhatikan diri kita baik-baik. Raja yang masuk ke Yerusalem, lihatlah, rajamu datang. Sang raja yang datang ke Yerusalem dengan keledai muda yang kelihatan lemah itu, sekarang mempersiapkan diri untuk datang dengan kuda putih, tidak lagi dengan seekor keledai. Artinya apa? Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Supaya ketika sang raja itu datang, maka kita boleh bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, segala abad yang setia kepadanya, mengiringi sang raja. Bukan dengan seekor keledai beban yang lemah, yang muda lagi, tetapi dengan kuda putih. Saya mau akhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan membacakan Wahyu pasal 19 bersama dengan saudara-saudara di tempat saudara masing-masing. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan, kita bisa membaca bersama-sama. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diingatkan untuk tidak bergantung kepada mujizat. Kami bersyukur bahwa ketika kami berdoa, Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kami dan melakukan mujizat-Mu atas diri setiap kami. Namun kami diingatkan,
iman kami bukan bergantung itu. Tapi iman kami bergantung kepada Tuhan dengan semua karya-karya-Mu. Kiranya ya Tuhan Yesus, bangkitkan, tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami semakin memahami apa artinya hidup percaya kepadamu. Demikian juga hari ini kami diingatkan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami pakai, apa yang ada dalam diri kami, sesungguhnya bukan milik kami. Tuhan memberikan kesempatan anugerah untuk kami dapat menikmati, memakainya dalam kurun waktu yang sementara, dan satu hari kami akan tinggalkan itu semua. Kiranya kami diingatkan selama kami punya kesempatan, kami berjuang, kami berusaha, memberikan diri kami, memberikan bagian apa yang kami miliki yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh akhirnya bersama-sama dengan seluruh orang percaya menyambut Sang Raja yang masuk Yerusalem, bukan Yerusalem kota yang lama, tapi Yerusalem yang baru, yaitu sorga mulia. Kami rindu Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya, menyambut Engkau yang menunggang kuda putih, Yesus Kristus, Sang Raja yang setia. Dan kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, dan menyambut dan datang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.